Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat Pandu Gulung, teman-teman sahabat subscriber Pandu Gulung. Kali ini saya berada di Aji Barang, Aji Barang Kabupaten Banyumas. Jalur utama yang menghubungkan dari Aji Barang ke Kabupaten Tegal. Dan beritanya, jembatan Tonjong ini sering banget terjadi kecelakaan yang merenggut nyawa banyak, ya. Bukan 1-2 kali lagi. Dalam minggu ini sudah ada 3 kali kejadian dan kebanyakan merenggut korban jiwa. Apakah benar ada sisi lain? Apakah benar makhluk halus atau makhluk astral sekitar mengganggu daerah sini, mengganggu pengendara? Kita akan cek dan kita akan telusuri kebenaran cerita itu. Dan nanti saya akan mendatangkan narasumber untuk bercerita. Apakah benar gangguan makhluk astral yang mengganggu pengendara sehingga menyebabkan suatu kecelakaan dan banjir darah yang sia-sia, nyawa melayang secara sia-sia di area jembatan Tonjong 1 km setelah jembatan Tonjong, dan dari jembatan Tonjong sampai ke pom bensin Aji Barang. Apakah benar rumor yang terjadi di masyarakat banyak sekali kejadian-kejadian ini diganggu oleh makhluk astral atau memang kelalaian dari pengendara? Kita akan saksikan penelusuran kita pada malam hari ini. Pandu Gulung pun ingin menyisiri lokasi area jembatan dan ingin meluruskan berita yang simpang siur. Apakah benar terjadinya kecelakaan karena gangguan makhluk halus? Ini adalah jembatan Tonjong ya, yang menghubungkan dari Aji Barang menuju ke Bumiayu dan langsung Brebes dan Tegal. Menurut saya memang jalan dari sebelum tikungan hanya di sebelum memasuki ke jembatan. Tikungan hanya sebelum memasuki ke jembatan dari pom bensin Aji Barang menuju ke jembatan ini menikung hanya 1 kali. Dan setelah jembatan itu sangat lurus sekali. Setelah jembatan sangat lurus sekali ya teman-teman ya. Jadi benar-benar jalannya sangat lurus sekali. Dan biasanya jalan yang lurus dan halus menjadikan pengendara ini secara ugal-ugalan mengendarai kendaraannya, baik kendaraan sepeda motor maupun roda 4 dan kendaraan truk-truk atau bus ya. Jadi biasanya karena kenyamanan itu pengendara saking enaknya dan dia akan memacu kendaraan lebih cepat lagi. Tetapi apakah benar yang terjadi di sebagian masyarakat itu terjadi karena gangguan-gangguan dari makhluk astral penghuni dari jembatan ini atau penunggu jembatan ini? Karena terdapat suatu tempat yang sangat angker sekali. Ada pohon beringin yang besar sekali dan konon ceritanya banyak sekali makhluk astral yang menunggu di daerah sini. Apakah benar? Kita nanti akan datangkan narasumber ya, biar supaya fix. Jadi dari arah sana ya, dari arah sana jembatan itu menuju ke sana itu sangat lurus sekali. Kita lihat. Nah, dari sini kendaraan sangat cepat ya. Jadi karena kenyamanannya kendaraan sangat cepat sekali, banyak truk-truk ya, kecuali truk ya. Pandu Gulung pun mulai menyisir sebelah sisi kiri jembatan yang konon ceritanya sangat angker sekali di bawah kolong jembatan. Semoga penelusuran kali ini mendapatkan suatu informasi yang akurat yang tidak menyalahkan makhluk astral penunggu jembatan. Ini adalah di bawahnya ada sungai ya, sungai yang begitu deras. Airnya ini dari pegunungan ya, dari pegunungan Cilongok ya mas ya, dari pegunungan Cilongok. Ini adalah salurannya, sangat mengerikan sekali. Dan nanti kita akan telusuri di bawah jembatan dan di samping jembatan ada pohon yang besar sekali. Pohon besar itu banyak cerita, banyak menyimpan misteri. Kita akan ke sana menuju ke narasumber. Sangat cepat sekali kendaraannya ya. Benar-benar karena kenyamanan ini sangat cepat sekali. Mudah-mudahan kecelakaan ini bukan karena ada yang mengganggu ya, bukan karena makhluk gaib ini mengganggu, tetapi karena faktor kelalaian dari pengendara ataupun kendaraan yang kurang fit ya. Jadi mudah-mudahan faktor kelalaian dari pengendara dan kendaraan yang kurang terawat atau remblong atau kendaraan posisi roda sudah tidak layak untuk dipakai, tetapi tetap dipakai dengan memacu kecepatan tinggi sehingga menjadikan kecelakaan. Dan kita akan telusuri sisi lain dari kecelakaan tersebut. Selain pengendara itu lalai, selain
kondisi kendaraan itu juga kurang baik, kita akan telusuri di area sekitar jembatan bersama narasumber kita nanti. Ya, dari sisi jembatan Tonjong ya, jadi juga ada jembatan kecil, mungkin jembatan yang utama sebelum dibangun jembatan Tonjong. Nanti saya akan panggil narasumber supaya lebih fix ya, lebih valid. Saya tidak akan mengarang-arang cerita, dan cerita itu akan menjadikan cerita yang tidak mengada-ada. Dan kali ini saya Pandu Wulung akan memanggil narasumber yang benar-benar tahu ya kondisi dari jembatan dari sini dan cerita kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di sekitar jembatan 1 km setelah jembatan dan 1 km sebelum pom bensin. Sisi lain atau makhluk-makhluk astral di sisi lain menjadi kambing hitam ya. Tapi mudah-mudahan tidak ada gangguan apapun di sekitar jembatan Tonjong, tetapi memang hanya kelalaian dari pengendara atau kelalaian pengendara kepada kendaraannya tersebut. Tetapi kita akan cari tahu bersama narasumber ada apa sisi lain di sekitar jembatan Tonjong. Assalamualaikum Bapak, saya Pandu Wulung Pak, dari channel Pandu Wulung. Saya ingin mengerti Pak, ingin mengerti cerita Bapak, karena ceritanya ini sudah viral di mana-mana bahwasanya jembatan Tonjong ini merupakan jembatan apa ya, jembatan misteri Pak. Yang saya khawatirkan masyarakat ini menjadi ada rasa ketakutan tinggi Bapak. Mudah-mudahan Bapak dari cerita-cerita ini memang di dunia lain itu ada Bapak, ada ciptaan Allah ya. Selain manusia, Allah menciptakan dunia lain ditempati oleh jin, setan dan lain sebagainya, makhluk halus Bapak. Bapak, menurut cerita Bapak, kejadian kecelakaan yang terjadi di jembatan Tonjong ini seperti apa Bapak? Kalau menurut saya itu mungkin ya ada sebabnya, kadang dari rem, tapi anehnya pernah mobil tronton itu tiba-tiba rem blong, Tiba-tiba rem blong. Padahal kondisi benar lagi jalan, tiba-tiba mau rem blong. Nah, terus sampai di sini itu karena ada depannya ada mobil tronton juga tadi bawa peti emas. Nah, kalau nggak nabrak itu mungkin 12 seperti itu. Nah, iya. Akhirnya nabrak peti emas. Nah, setelah nabrak kan enak lagi. Seperti itu. Nah, itu. Oke. Yang anehnya kan itu. Jadi termasuk kejadian aneh ya Bapak ya, karena kondisi dari kendaraan tersebut, menurut mungkin supirnya rem itu tidak rusak atau tidak blong Iya. ya Pak, tapi tiba-tiba remnya blong. blong seperti itu Pak. Nah, iya. Bapak, kejadian apa yang terbaru Pak? Yang terbaru dalam bulan ini atau minggu ini sudah berapa kali kecelakaan berturut-turut? Kalau dari situ aja udah 2-3 kali, 1 kali, terus di mana ya? Panjurendang, Munggang Sari 1 kali lagi. Sekitar sini Bapak, yang sekitar jalur, sini aja. jalur sekitar sini. Bapak. Kalau jalur sini berarti udah 3 kali, kalau Tiga. situ 3 4 kali. kali. Iya, kalau nggak jauh. Rata-rata korban meninggal Bapak. Yang 2 meninggal, yang ada muatannya 12 orang itu selamat, cuma luka. Cuma luka-luka Pak. Pernah saya juga dengar dalam satu angkutan umum itu meninggal semua. Iya. Apakah benar ada cerita seperti itu Ya, Bapak? ya memang benar. Memang benar seperti itu. Iya. Mobil Kopradas. Seperti apa ceritanya Bapak? Sebenarnya itu mobil Kopradas naikin apa? Penumpang naik dari belakang tabrak tangki. Nah, Terus penumpangnya banyak Bapak? berapa? 6 apa ya? 6 sekitar 6 orang. Ya, Sekitar 6 kira-kira orang. 6 Perempuan orang. semua? Meninggal semua, iya, perempuan semua. Nah, sampai kan ke belakang karena rem blong itu ke belakang sampai masuk ke apa? Nah, Belokan. selokan. Sampai masuk ke Nah. belokan Bapak. Bapak, menurut supirnya Pak, Nah, ada kejadian apa kok tiba-tiba rem blong? Nah. Biasanya si supir itu menceritakan sesuatu yang Nah. janggal Bapak. Nah, itu Seperti kan apa Bapak? supirnya itu kaget. Perasaan supirnya itu penumpangnya itu perempuan semua. Perasaannya supirnya Iya, perempuan semua. Tapi tiba-tiba ada kakek-kakek gitu. Nah, Oh. dia udah bilang, udah kamu tidur aja, kok turu baik. Orang apa ini? Nah, kayak gitu. Jadi Nah, teman-teman sahabat channel Pandu Wulung, jadi dalam cerita narasumber kita, angkutan umum Koprades memuat 6 orang ya,
itu penglihatannya perempuan semua Pak. Tapi ada satu kejanggalan, yaitu penumpang satu kakek-kakek. Menurut cerita supir itu, dan setelah itu baru kejadian. Setelah kejadian sopirnya kan teman saya juga. Oh, supirnya teman juga. Iya, kan main ke sini bilang seperti itu. Yang paling baru kemarin. Yang kecelakaan yang kemarin, iya. Nyelip apa gimana itu tiba-tiba. Nah, kalau faktor itu nyelip kadang kan rem nyedak apa dari faktor saya juga bisa gitu. Pak, menurut Bapak yang asli warga sini Pak, ada apa di sisi lain Pak? Kalau saya lihat di belakang sini ini termasuk viral Pak. Ringin ya Pak ya? Ya, di sini ringin dulu. Bukan ringin, bulu. Tetapi terviralnya ringin Pak. Iya. Bulu sebenarnya Pak. Pak, yang Bapak asli sini yang sering sekali dan berhadapan sekali dengan pohon ringin, ada apa sebenarnya Pak di sini? Tapi kebanyakan Siluman Pak. Ceritakan Pak. Siluman ular. Dan saya dengar tadi di terminal sana banyak orang yang cerita ada buaya putih, ada bulus putih, ada ular sebesar pohon kelapa. Apakah memang cerita itu beredar di masyarakat atau hanya cerita fiktif atau memang pernah ada yang melihat Bapak? Kalau ikan gede memang ada di sini. Yang orang mancing di situ di ambal-ambalan situ turunan itu lagi mancing, tiba-tiba bludak nongol kepala lele tapi sumutnya segini-gini. Jari-jari di bawah jembatan. Nah, di bawah sana ya. Seperti itu Pak. Ada apa lagi Pak? Ada dengar-dengar di sini ada kerajaan. Apakah benar Pak ada pintu kerajaan di sini? Memang ini yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata atau manusia biasa Bapak. Ya. Apakah benar ada suatu kerajaan atau pintu kerajaan di sini Bapak? Ya memang sini kerajaan. Kerajaan Pak. Gede ramai. Ini ramai banget. Nah, Pak, nanti tolong saya bantu Pak untuk menelusuri Pak. Teman-teman sahabat channel bersama Bapak Sugeng nanti kita akan telusuri ya di sisi-sisi lain atau sudut-sudut yang mana banyak makhluk astral di sini, dan memang betul ada makhluk astral di sini. Kita nanti tapi akan lebih detail lagi Bapak. Mohon bantuannya Bapak. Teman-teman sahabat channel Pandu Wulung ya, saya akan coba mendeteksi. Pandu Wulung pun mulai menyisir area lokasi dan mendeteksi area lokasi di mana disinyalir tempat itu adalah tempat yang sangat angker sekali. Pandu Wulung membuka mata batinnya untuk dapat melihat sosok tinggi besar bermata merah, sangat mengerikan sekali. Pandu Wulung menjelaskan kepada narasumber apa yang Pandu Wulung lihat. Ternyata narasumber pun ingin melihat sosok apa yang dilihat oleh Pandu Wulung, dan Pandu Wulung mulai membuka mata batin dari narasumber untuk bisa menyaksikan dan melihat apa yang dilihat oleh Pandu Wulung. Sosok tinggi besar, bermata merah, dan berbadan tegap. Dan dia lari seperti ada ular. Sebelah mana ada sesuatu dilihat teman-teman. Bapak Sugeng ya yang mendeteksi juga ya. Narasumber pun bisa melihat sosok tinggi besar bermata merah. Dengan dibukanya mata batin narasumber pun bisa menjelaskan apa yang dilihat olehnya.
sosok tinggi besar bermata merah. Tiba-tiba Pandu Wulung terjatuh dan kerasukan makhluk astral di area lokasi. Narasumber pun terkaget-kaget ketika Pandu Wulung terjatuh dan mengeluarkan suara geraman yang sangat keras sekali. Siapa ini? Suasana semakin tegang, mencekam, mengerikan ketika Pandu Wulung terseret hampir jatuh ke dasar sungai. Warga masyarakat setempat bersama narasumber menarik Pandu Wulung jangan sampai masuk ke dasar sungai. Makhluk apakah yang menarik Pandu Wulung sehingga Pandu Wulung terseret? Apa ini ngertos? Sinten Mbah? Wong-wong sing diwakili. Rasa pada batin ya. Ora usah pada batin nek sing neng kene iki ganggu. Sembrono kok gitu, Mbah. Alame aku karo alammu beda kabeh. Yo beda. Sembrono nek niku warga ta, mendarat ta. Rata-rata sing padha sembarangan ning kene utawa istilah iki padha nguyuh ning kene. Nguyuh ning kene sembarangan. Banjur kejadian iku ora suwe ya. Wong-wong sing resik seduluran karo wong iku mesti ana kejadian sing ora. Ning aja apa-apa nyalahke iki. Aku padha kabeh ning kene. Apa-apa aku disalahke. Aku nunggu ning kene iki wis 1 tahun yo. Ning opo? Ning opo padha nyalahke? Ya mati. Kenapa kesalahan? Kesalahan ini sakit. Sing kelalen donga. Aku iki ya padha wae gaweane sing gawe urip. Lu ngalami aku karo alammu beda. Nih. Wis bocah iki tak gawe. Bocah iki tak gawe. Tiba-tiba makhluk astral itu mengatakan Pandu Wulung akan dibawa masuk ke dasar sungai. dirasa mulai siuman, Pandu Wulung pun berdiri. Tetapi tiba-tiba Pandu Wulung terpental kembali.
Seluruh tubuh Pandu Wulung bergetar di saat makhluk astral itu mulai keluar dari badannya, mencekam, mengerikan, menegangkan. Mulai dipapah keluar area lokasi untuk diamankan. Karena tidak ingin terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, maka masyarakat setempat dan tim membawa Pandu Wulung ke tempat lokasi aman. Pandu Wulung pun mulai tak sadarkan diri, dan sampai akhirnya masyarakat memapah keluar area lokasi untuk diamankan. Setelah dirasa keadaan Pandu Wulung membaik, Pandu Wulung mengajak narasumber menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat channel Pandu Wulung. Baru saja saya melaksanakan dengan Pak Sugeng pendeteksian ya, tidak bermaksud untuk mengganggu apa yang ada di area jembatan Tonjong ataupun pohon beringin ya, tapi benar-benar ini tidak mengurangi rasa hormat kepada makhluk gaib ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, karena kita hidup di dunia. Allah menciptakan dua alam,
alam gaib dan alam manusia. Yang saya tahu sebenarnya masih banyak alam-alam yang lainnya, ada alam kubur, alam barzah dan alam sebagainya Bapak. Cuma kita hidup di dunia berdampingan dengan alam gaib, yang mana alam gaib dihuni oleh jin, setan, dan para danyang ataupun leluhur Bapak. Jadi setelah tadi saya akan melakukan pendeteksian lebih dalam, benar-benar belum pernah kejadian seperti ini ya. Saya merasakan getaran yang sangat luar biasa sekali. Setelah itu saya rasa saya pingsan. Jadi kalau saya lihat kotor seperti ini, berarti saya langsung berasumsi bahwasanya tadi ada sesuatu yang tidak beres dengan saya Bapak. Dan tadi setelah saya melakukan pendeteksian ya, tidak mengurangi rasa hormat saya sekali lagi kepada leluhur, kepada yang bau rekso di daerah Jembatan Tonjong dan mana Bapak? Ini di mana Pak? Karena belum 100% siuman, Pandu Wulung pun bingung dengan keadaan di mana dia berada. Di Jembatan Tonjong dan di pohon ringin atau bolu ya, tidak mengurangi rasa hormat yang mendengar, yang bau rekso di sini mendengar penjelasan saya, klarifikasi saya bersama masyarakat di sini. Saya tidak akan membuat cerita yang mengada-ada dan benar adanya Bapak. Seperti apa Bapak tadi ceritanya, seperti apa Bapak? Nah, biasanya pada ini nih, kesalahannya menungsane. Jadi lewatnya orang permisi, orang donga, orang apa, boyo, kencing sembarangan, lewatnya, dia kan orang terima. Oh, gitu. Nah, lewat pada jadian, orang permisi, orang donga. Jadi begini, menurut Pak Sugeng ya, jadi memang benar kita tidak boleh kencing sembarangan ataupun membuang air besar sembarangan, karena bagaimanapun kita sejajar sekali dengan penghuni gaib, yang mana kita juga harus berjabat erat dengan mereka. Walaupun kita tidak boleh kalah dengan mereka, tetapi setidaknya kita harus berjabat erat dengan mereka, dan kita juga harus bersahabat dengan alam. Itu yang salah satu menjadi faktor kadang-kadang terjadi seperti itu. Dan kelalaian pengendara pada saat mau berangkat itu pertama doa ya. Jadi yang jelas Islam mengajarkan bahwasanya ada doa-doa tersendiri pada waktu berpergian, apalagi melewati hal yang sangat tinggi yang seperti ini Bapak. Karena sudah viral sekali, hampir satu Jawa Tengah Bapak, bahwasanya daerah Bulak Perumpung, Sidarja, terus daerah Krembi, Kesugian, dan di Jembatan Tonjong adalah merupakan jembatan maut atau yang sering dikatakan jembatan berdarah. Dan itu yang menjadikan faktor utama adalah di sebelah kanan kirinya terdapat suatu tempat yang boleh dikatakan sakral, tetapi kadang-kadang digunakan atau kencing sembarangan Pak. Saya tidak akan melanjutkan Bapak, kalau sudah seperti ini saya tidak akan melanjutkan Bapak. Beberapa pesan dari makhluk astral tidak ingin disalahkan apabila terjadi kecelakaan. Semua itu adalah kelalaian para pengendara. Di luaran sana bahwasanya yang disalah artikan atau yang dikambing hitamkan adalah penunggu gaib atau apa ya, sisi lain ya, atau dunia gaib di sini, atau makhluk-makhluk astral di sini dikambing hitamkan. Padahal yang salah satu terjadi kejadian maut atau kecelakaan berdarah itu adalah faktor dari pengendara. Kekurang hati-hatian karena jalan yang sangat mulus sekali, jalan yang sangat lurus, menjadikan pengendara saking enaknya untuk menyalip ya Bapak ya. Karena saking lurusnya jalan halus, akhirnya pengendara itu lepas kendali atau seenaknya menambah kecepatan tinggi. Dan faktor yang paling utama juga kendaraan Bapak mungkin kurang bagus juga. Tetapi yang paling utama adalah karena adanya jalan yang setelah diperbaiki menjadi lurus dan halus, pengendara ini memacu kendaraan terlalu tinggi, dan akhirnya yang dikambing hitamkan adalah penunggu gaib di sini. Makanya tidak terima Pak, benar. Jadi penunggu gaib tidak akan mengganggu pengendara ya, tidak akan mengganggu pengendara. Teman-teman sahabat channel, saya tidak akan melanjutkan explore pada malam hari ini jauh lebih dalam, karena saya yakin terjadi yang tidak diinginkan oleh kita. Teman-teman sahabat channel Pandu Wulung, mudah-mudahan Desa Ciburung Aji Barang menjadi tempat yang aman, menjadi tempat yang asri Bapak, dan tidak terjadi lagi kecelakaan-kecelakaan yang sering terjadi di sini. Mudah-mudahan masyarakat di desa sini diselamatkan dan dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan dalam
menjalankan segala urusannya, dan yang paling utama diberikan umur panjang dan rezeki yang melimpah. Saya Pandu Wulung mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan tombol subscribe Pandu Wulung, like, komen, dan tekan lonceng untuk mendapatkan perjalanan misteri dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.